Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kembali kita bertemu dalam renungan malam pada saat ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari 1 Samuel pasal 18 ayat pertama sampai dengan 5. 1 Samuel 18 ayat pertama sampai dengan 5. Dan saya akan membacakan ayat yang pertama berkata demikian. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Dalam bagian ini saya mengambil satu tema tentang persahabatan yang sejati. Saudara-saudara, Daud dan Yonatan merupakan kisah tentang persahabatan yang menarik. Mereka merupakan sahabat atau dapat dikatakan belahan jiwa satu dengan yang lainnya. Sahabat yang begitu akrab dan saling mendukung. Seperti yang saya bacakan dalam ayat pertama tadi. Berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Mereka disatukan oleh tekad untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa yang mereka cintai. Dan tekad itu diwujudkan dalam bentuk kerelaan keduanya untuk tunduk pada rencana dan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, ketulusan hati Daud ditunjukkan ketika ia tetap memelihara kelangsungan hidup keluarga Yonatan. Sepeninggal sang sahabat, ia bahkan tidak menghabisi nyawa Saul, ayah Yonatan. Meskipun berulang kali nyawa Daud berada di ujung tanduk Saul yang adalah ayah dari Yonatan. Yonatan pun demikian. Walaupun dirinya adalah pewaris langsung tahta daripada ayahnya yaitu Saul, tetapi ia tidak pernah membenci sahabatnya Daud. Yonatan tahu bahwa Daud adalah orang yang telah dipilih dan diurapi Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Yonatan lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadinya. Di mana keberadaan bangsa Israel hingga sampai dengan hari ini. Dalam kehidupan, dalam berbagai hal, dalam berkat naungan kasih Tuhan. Dan memang kisah ini pertautan jiwa yang begitu indah antara Daud dan Yonatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apakah kita juga memiliki sahabat? Apakah kita juga memiliki sebuah persahabatan? Tetapi kalau ditanya kepada kita, apakah ada motif ketika kita bersahabat dengan orang lain? Apakah ada hal yang menguntungkan, yang merugikan, dan lain sebagainya? Kalau menguntungkan secara manusia, kita pasti akan terus bersahabat. Tetapi ketika kita merasa dirugikan, ketika kita merasa pengaruh yang tidak baik, ketika kita merasa, oh dia ini hanya sekedar menginginkan hal kepada kita, mungkin kita akan melepaskannya. Tapi Daud dan Yonatan tidak demikian. Daud tahu Yonatan adalah anak dari Saul.
Saul sering melakukan tindakan untuk mencabut nyawa Daud. Tapi Daud tidak membenci Yonatan sama sekali. Kalau kita mungkin tidak akan mau lagi bersahabat dengan orang demikian. Nah, demikian juga Yonatan. Ia tahu ia pewaris tahta. Tetapi ia memahami rencana Allah. Bahwa Daud itu dipilih, diurapi Allah untuk menjadi raja Israel berikutnya. Jadi ia tidak mau juga egois. Tetapi ia pun tetap bersahabat dengan Daud. Karena di dalam iman, di dalam dirinya, ia mengetahui rencana Allah itu baik bagi bangsa Israel. Nah, demikian juga kita. Ketika kita bersahabat, ketika kita memilih teman, kita memilih yang takut akan Tuhan. Ya tentu pasti. Karena kita menginginkan perjalanan hidup kita baik-baik saja. Tetapi yang kita pelajari dalam bagian ini, bagaimanapun keadaan, bukan di saat senang kita sama-sama mereka, tetapi di saat susah pun kita sama-sama dengan mereka. Kita tidak meninggalkan mereka. Ketika ada teman, ada sahabat yang dalam pergumulan, yang dalam persoalan. Bahkan mungkin kalau kita melihat dalam dirinya, kita bersahabat dengan, mungkin kita melihat orang tuanya, keluarganya tidak menyukai kita, tidak menyenangi kita. Tapi kita tetap mau bersahabat dengannya. Karena ketika kita mau bersahabat, ketika kita mau berteman, landasilah di dalam rencana Allah bagi kehidupan kita. Supaya tetap persahabatan yang terjalin, persahabatan di dalam kasih Tuhan. Persahabatan yang untuk memuliakan nama Tuhan. Persahabatan yang membawa hidup kita hidup di dalam rencana untuk melakukan karya Tuhan yang terbaik dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami persahabatan yang sejati antara Daud dan Yonatan. Kami pun diingatkan Tuhan, kami memiliki sahabat yang setia. Sobat yang tidak pernah meninggalkan kami, yaitu Kristus Tuhan. Bagaimanapun situasi keadaan kami. Karena sesungguhnya Tuhan di dalam dunia ini, di dalam kehidupan persahabatan kami sesama manusia. Terkadang jika ada hal-hal yang terjadi, kami sering tidak mau lagi berteman. Kami sering Tuhan tidak mau lagi bersahabat. Bahkan mungkin ketika kami merasa dikecewakan. Tetapi kami memiliki sahabat yang setia. Yang tidak akan pernah meninggalkan hidup kami. Suka ataupun duka. Dalam kelemahan atau kekuatan. Dalam kelebihan ataupun dalam kekurangan. Tetap setia menemani kami. Yaitu Kristus Tuhan. Yang dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang akan tetap menjadi sobat kami yang sejati. Bapa di sorga, biarlah kehidupan kami di dalam setiap persahabatan pertemanan yang kami jalani hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Dan bahkan terlebih menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kami berada. Kami datang bukan memerintah, tetapi jadilah kehendak Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom.